Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih sudah mau menghadiri undangan kami pada pagi hari ini. Kegiatan kita pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan penerapan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Kegiatan pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, ya. Kami di sini menyampaikan atau mengimbaskan tentang pembelajaran kami di guru penggerak, ya, pendidikan guru penggerak. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu aksi nyatanya, itu menyampaikan atau mengimbaskan tentang budaya positif di sekolah. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Izin Bapak Ibu, ini tentang kami, saya menyampaikan kembali. Saya sendiri yaitu Yudiansa, kemudian Ibu Kepala Sekolah kita sama-sama tahu Bu Meni, kemudian PP saya yaitu Bapak Abdul Hadis SDGN, kemudian fasilitatornya itu Bapak Filemon Sagala SSI. Nah, konsep utama modul budaya positif ini yang akan kita pelajari. Perubahan paradigma belajar, disiplin konsep, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga institusi, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Ini yang akan kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya terlebih dahulu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, ada yang tidak setuju? Setuju semua. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pada paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Nah, ini Bapak Ibu, kita perhatikan bersama-sama. Perubahan paradigma belajar. Paradigma lama
berpusat pada guru. Nah, untuk paradigma baru, pembelajaran yang lama itu berpusat pada guru, itu kita rubah menjadi berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, nilai sebagai patokan keberhasilan. Itu paradigma lama. Sedangkan di paradigma baru, proses sebagai patokan. Jadi kita tidak lagi menitik beratkan pada penilai atau nilai, tidak lagi menitikkan pada nilai, tetapi menitik beratkan pada prosesnya. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran monoton. Itu paradigma lama. Ya, contohnya hanya di dalam kelas saja, metodenya sama, ceramah saja. Ya, nah di paradigma baru, kegiatan pembelajaran itu harus bervariasi. Ya, tidak hanya di dalam kelas. Ya, biasa kita hanya menggunakan buku atau gambar diubah menjadi menggunakan video yang biasa hanya ceramah, ya kita di depan, tapi ini kita ganti dengan diskusi. Bisa juga kalau matematika bisa dengan bermain, ya, atau pembelajaran lain dengan pola bermain. Ajak sekali-sekali anak di luar ruangan. Kemudian yang keempat, nah itu tadi cenderung di dalam kelas, sudah saya sampaikan tadi. Nah, kelas harus fleksibel di paradigma baru, ya, harus fleksibel. Jadi anak tidak bosan itu di paradigma baru ini. Kemudian yang kelima, kesalahan sama dengan hukuman. Itu paradigma lama. Tapi di paradigma baru, kesalahan sama dengan restitusi atau introspeksi diri. Jadi kita tidak lagi begitu anak melakukan kesalahan kita langsung melakukan hukuman. Tetapi di paradigma baru, kesalahan anak itu kita wajib melakukan yang namanya restitusi atau segitiga restitusi. Kemudian yang ke-6, menggali permasalahan. Itu paradigma lama. Di paradigma baru kita ganti menjadi menggali potensi anak. Kemudian komunikasi satu arah. Nah sebenarnya ini kita ini komunikasi satu arah, kan? Seperti ini ya, satu arah, face to face. Tetapi di paradigma baru, komunikasi berbagai arah. Bisa dirubah bentuk kelas itu sesuai kemauan atau kemauan anak. Tuh kami pengennya lingkaran, tuh kami pengennya bentuk ya. Jadi kita komunikasinya tidak satu arah, bisa menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke depan, ya. Kemudian peraturan. Nah, biasa kita membuat tata tertib ke kelas. Ini dirubah Bapak Ibu, ya, dirubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kita akan kupas satu persatu ini. Ingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi di ini filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada hakikatnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu,
Jika kita ingin murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nih Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid, pada hakikatnya tidak dapat memaksakan murid. Ya, jadi kita tidak boleh lagi memaksakan kehendak kita terhadap murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ini kita membuat anak merasa bersalah, Bapak Ibu. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, jadi Bapak Ibu, saat kita membuat anak merasa bersalah itu, walaupun tidak dengan suara yang kuat, ya, tetapi itu walaupun menggunakan suara halus, itu menyampaikan pesan yang negatif. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi kalau kita orang dewasa memaksakan haknya, ini akan berpengaruh pada hubungan. Jadinya hubungannya permusuhan akan terbentuk. Nih, Bapak Ibu, William Blexer berkata, kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol diri orang lain. Ya Bu Era? Ya. Jadi kita tidak bisa mengendaki untuk mengontrol diri orang lain. Tetapi menurut William Blexer, ya, sebenarnya yang dapat mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Yang dapat mengontrol perilaku kita adalah diri kita sendiri. Nih, Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Bisa saya ubah posisi saya ya? Nah, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan saya, kebutuhan Bu Erna itu berbeda. Sama juga kebutuhan murid kita itu berbeda. Ada yang ingin belajar dengan gambar, ada yang ingin belajar dengan video, ada yang ingin bercerita, ada yang ingin bermain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
berbeda, ya. Contoh saja kita melihat bulan, ada yang mengatakan ada orang yang ruku, ada orang yang sedang sholat, ya. Sebenarnya ruku itu adalah kegiatan sholat, tetapi ada juga yang melihat ada batu, jadi persepsinya berbeda, beda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku buruk anak kita itu memiliki tujuan. Siapa tahu dia pengen diperhatikan oleh kita. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Bu Hera, mohon perhatiannya Bu Hera. Kemudian yang berikutnya, memaksa Anda pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nih, Bapak Ibu, kita perhatikan bersama-sama. Coba Bu Hera baca yang pertama, Bu Hera. Baca. Bisa baca? Kelihatan enggak? Ya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Hidupkan dulu. Kita mencoba itu ya. Power on. Bluetooth mode. Connected. Satu infonya cek di sini Pak. Oke, Bu Hera Sarjana Pendidikan. Bisa baca satu aja Bu Hera? Bisa? Kelihatan? Oke, coba Bu Hera. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar itu? Oke, itu stimulus responnya. Teori kontrolnya apa Bu Hera? Yang kedua. Ya, sebelah sininya. Kita berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ah iya, tepuk tangan untuk Bu Hera ya. Terima kasih Bu Hera. Ya, jadi stimulus respon yang pertama dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bu Hera pengen berubah jadi baik. Yang bisa mengubah diri Bu Hera ya Bu Hera sendiri ya. Ya, teori kontrolnya ada di Bu Hera. Begitu juga mungkin Bu Maria. Ya, ingin mengubah dirinya menjadi apa? Teori kontrolnya ada di Bu Maria. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru ya. Kemudian yang terakhirnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Itu teori kontrol.
Baik Bapak Ibu, ini disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, ini yang sangat penting sekali. Nah, apa itu disiplin? Oke, ada yang bisa membaca? Mau coba membacanya? Bu Eva? Ya, kelihatan Bu Eva? Ya. Disiplin apa ya? Disiplin ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Lanjut. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu ya, ini tentang disiplin. Ya, kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu alternatif terakhir dalam menerapkan kedisiplinan. Ya, baik, kita lanjut. Nih, disiplin positif. Ya, yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi ini tujuan disiplin positifnya. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang dapat kita ambil? Yang pertama itu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ini arti dari nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian mengaitkan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka hal ini akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri. Lanjut, kita. Nih, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka kan menekankan tentang profil pelajar Pancasila. Nah ini, salah satu nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nih. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai satu dengan yang lain, anak-anak antusias, kemudian empati terhadap kawan, kemudian keingintahuan yang tinggi, ya. Kemudian yang
Berikutnya kreativitas yang akan kita gali pada anak, itu nilai kebajikannya. Kemudian kerja sama atau gotong royong. Kemudian percaya diri. Jadi anak percaya diri itu tampil di depan, berbicara di depan, ya. Itu yang nilai kebajikan yang kita inginkan. Kemudian komitmen, ya, komitmen untuk mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Selanjutnya, nih, belajar berikutnya motivasi perilaku manusia, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka punya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi Bapak Ibu, hukuman dan pemberian penghargaan itu kurang berpengaruh untuk kebaikan murid. Kenapa? Penghargaan itu kalau kita berikan, anak-anak yang lain yang tidak mendapat merasa, nah itu. Yang hukuman juga ini membuat anak tidak percaya diri, bisa juga, ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba, saya akan menampilkan suatu soal, ya. Coba Bapak Ibu pilih hukuman atau hukuman apa, sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman atau sanksi? Coba kita lihat, ya. Sanksi, ya. Iya, sanksi atau konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa Bu Hera? Hukuman. Kita buktikan. Iya, tepuk tangan Bu Hera. Wah, yang berikutnya, nih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa Bu Hera? Kemarin? Bu Dina apa? Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Ya, coba kita perhatikan. Ya, kita lihat jawabannya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, pintar semua Bapak Ibu yang membedakan hukuman dan sanksi. Nih, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa sanksi? Coba kita lihat. Bu Dina, mau Bu Dina? Hukuman, ya? Coba lihat. Oh, benar sekali. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi, ya? Oh, coba kita lihat. Iya, mantap sekali. Masih ada nggak, ya? Coba lihat. Masih. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Sanksi ya, hukuman. Bu Hera pernah melakukan ini tidak di kelas? Pernah. Itu dianggap Bu Hera sanksi, ya? Hukuman. Kenapa ragu-ragu Bu Hera? Bu Mariam apa? Hukuman. Bu Hera? Hukuman. Oke, kita lihat. Nah, hukuman, ya. Iya. Jadi menyuruh anak berdiri di depan kelas saja mengangkat kaki sebelah itu hukuman. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi apa beda hukuman dengan sanksi atau konsekuensi? Coba kita lihat. Hukuman bersifat tidak terencana, spontan. Lihat anak ini, berdiri kamu. Atau tiba-tiba anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak tahu saya melakukan apa, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya. Itu hukuman, ya. Dan tidak dilibatkan
Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, dari kita sendiri ya, tidak mengajak anak. Hanya kita langsung memberikan, kamu harus ini, nah, itu hukuman. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sementara konsekuensi atau sanksi tadi sudah terencana atau sudah disepakati melalui kesepakatan kelas ya, sudah dibahas dan disetujui oleh semua murid dan gurunya. Umumnya konsekuensi dibuat pihak sekolah dan murid. Jadi ada kesepakatan kita dengan murid. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa. Oh, saya ketika tidak membuat PR, apa konsekuensi saya? Sudah tahu. Artinya sudah terencana. Apa yang akan diterima jika ada pelanggaran? Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi sudah terencana. Nah, Bapak Ibu, ada yang sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah ada di kelasnya? Sudah ada. Apakah sudah dibahas bersama murid? Ada yang sudah ya? Oh, mantap sekali Bu Yanti, sudah. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Yang pertama, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nilai-nilai keyakinan atau kebajikannya apa, Pak? Tadi keselamatan, ya. Yang nomor 2 itu apa, Bu Dina? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Disiplin, ya, benar sekali. Nih, Bapak Ibu, jadi nih peraturan. Jadi kita selama ini kalau ada peraturan harus kita ubah menjadi keyakinan ke kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Selamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini apa? Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain atau gunakan masker. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Masih semangat? Semangat? Masih, ya. Kalau masih semangat kita lanjutkan, ya. Lanjut, ya. Ikan sepat, ikan gabus. Oke. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, dilarang buang sampah sembarangan di kelas. Kata positifnya kita ganti menjadi menjaga kebersihan kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu seharusnya yang bisa diterapkan anak-anak. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi
Tidak muluk-muluk harus 30, tidak usah. Tetapi sedikit tapi mudah diingat oleh anak-anak. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas itu harus berkomunikasi dengan peserta. Jadi ajak anak-anak kita berdiskusi. Anak-anak, kita akan menyusun keyakinan kelas. Kira-kira apa nih keyakinan kelas yang pertama? Seperti itu disampaikan. Nanti anak-anak berpendapat, Pak tidak boleh ini. Nah, itu kan kalau masih ada kata tidak boleh, itu merupakan peraturan. Kalimatnya masih negatif. Nanti diganti dengan kalimat positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau anak misalnya kebersihannya sudah terjalan, ya, berjalan dengan baik, nah bisa dirubah keyakinan kelas, tidak lagi menjaga kebersihan, diganti misalnya ada yang sering bully, sering bully, ngatoi. Nah, belum ada nih keyakinan kelas kita tentang bully. Kita rubah keyakinan kelas yang itu, kan kebersihannya kita cut, ya, karena mereka sudah melakukan dengan baik, seperti itu. Jadi ada pembaharuan. Nah, ini contoh, ya, yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Benar tidak? Nah, ya, menjaga kebersihan sekolah. Benar tidak? Iya, ini keyakinan kelas, ya. Aktif dalam pembelajaran. Ini contoh lagi nih. Kami ini sepakat kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Ini kalau ada kata-kata tidak boleh bertengkar, kata-katanya kita ubah ini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Ada misalnya di peraturan kelas, jangan malas belajar. Kita ganti dengan kata positif. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di dalam menyusun keyakinan kelas, kita juga harus ini nih, tahu peran kita dan peran murid. Harus kita sampaikan. Nih, guru tugasnya mengajar, apalagi Bu Hera, Bu Mariam, Pak Farid, mendidik, terus menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau keyakinan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semuamu. Itu tugas guru. Tugas muridnya apa? Belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, apalagi memeriksa tugas kembali. Yang bukan tugas guru, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Nah, ini memaksa anak untuk belajar pun tidak boleh, ya. Merapikan barang-barang murid, apakah tugas guru? Bukan, ya. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis murid, apakah tugas guru? Bukan. Ada juga. Kelas 1 masih sedikit. Nah, ya, guru tugasnya bukan ini siswa juga menyakiti atau disakiti. Ini tugas guru. Ini sorry tadi salah. Menyakiti atau disakiti ini bukan tugas siswa juga. Mengeluh bukan tugas. Merusak barang pribadi atau orang lain bukan tugas murid juga. Melakukan tugas guru, apakah itu tugas murid? Nah, tidak juga. Misalnya, nak, tolong isikan ini nilai. Pak, tuliskan. Kita juga.
Nah ini tolong dihindari Bapak Ibu ya. Memutuskan untuk teman kamu juga bukan pekerjaanmu murid. Oke lanjut. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas apa sih nih? Bapak Ibu pasti tahu kebutuhan masing-masing ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang pertama? Bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang. Coba kalau Bu Yanti tidak dapat kasih sayang dari Pak Sodi gimana ya? Ya, cari baik. Aduh. Kemudian mendapatkan kebebasan berekspresi ya. Jadi kalau kita menyuruh anak membuat gambar boleh pakai tema boleh ya, temanya misalnya kebersihan. Nah itu bentuk gambarnya atau apa medianya atau pewarnanya itu kebebasan anak itu ya. Kemudian mendapatkan kesenangan dan yang kelima penguasaan ya. Lanjut lagi. Nah apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William Blackson, menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Coba foto yang terbaik itulah pasti yang di-upload ya. Foto lagi tengah nggak mungkin di-upload ya. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Lanjut. Pelajaran berikutnya posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini dalam penanganan kasus siswa. Kita harus benar-benar menetapkan posisi kontrol kita di mana dan harus menjalankan segitiga restitusi. Nih. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama tadi kita sudah bahas nih, mana hukuman, mana sanksi, konsekuensi. Membuat orang merasa sebagai teman, pemantau, manajer. Apa posisi penghukum? Ya, kita lihat. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kata-kata kasar juga merupakan penghukum. Mencastis, kamu bodoh, kamu bulian, kamu tolol, kamu lolo, itu sama saja penghukum. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Tapi membuat orang-orang merasa bersalah, ya. Tapi suaranya dengan lembut. Contohnya ya seperti ini. Adit, ya, pelan kan? Apa kamu terlambat hari ini? Mengapa kamu terlambat hari ini? Disebutkan alasannya. Oh, kamu begini-begini, seperti itu. Dia kemudian anak itu kenapa? Kita kalau membuat orang merasa bersalah itu, orang itu merasa kepercayaan dirinya tuh turun. Dia merasa lemah, ya. Kemudian teman, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman bisa dibujuk, ya nampak yang tersayang, ya, kamu baik, ya, seperti itu. Tetapi ini membuat anak manja kalau posisi teman ini, ya. Karena nanti dia akan mengulangi kejadian yang sama karena dia merasa Pak gurunya juga gini.
Ya. Tuh. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, monitor atau berarti mengawasi peserta didik kita. Kemudian manajer. Nah, inilah yang diharapkan. Posisi kontrol yang harus kita pegang, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kalau anak itu sering datang terlambat, ya, gimana caranya kita sebagai seorang manajer mengajak anak berdiskusi, menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, bukan solusi dari kita. Nih, kelihatan nggak Bapak Ibu? Enggak, Pak. Ya, tadi identitas gagal, menghindari hukuman, ya. Jadi ini tahap 5 posisi kontrol tadi, penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu masuk di identitas gagal. Ini kalau kita jadi posisi kita penghukum dan membuat orang merasa bersalah, cenderung gagal apa yang kita harapkan terhadap murid, ya. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu ada di teman dan pemantau, ya. Ini posisi kontrolnya ada di posisi teman dan pemantau. Tetapi ini juga masih kurang efektif. Nah, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Nah, itu manajer, menghargai diri sendiri. Ini yang akan menunjukkan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Kira-kira posisi kontrolnya ada 5 tuh kan? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau. Coba ya, nggak ada yang lain. Pembuat orang merasa bersalah nggak? Pembuat orang merasa bersalah, ya. Dia, saya kecewa, ibu itu kecewa dengan saya. Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrolnya di mana nih? Dari kelima posisi kontrol, yang mana? Kamu tidak pernah melakukannya. Coba kita lihat ya. Penghukum. Ayo lah, lakukan demi ibu atau bapak. Coba kita lihat. Posisinya teman, posisi kontrolnya. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Coba kita lihat. Posisi kontrolnya di mana? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya di mana? Kalau seperti ini, kita iya, coba kita lihat. Iya, betul sekali Pak Farid ya. Yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi kontrolnya penghukum. Jadi kata-kata itu saja sudah posisi kontrolnya sudah posisi penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya anak mengerjakan tugas nih, ada yang terakhir sekali paling lambat jam 8 nih. Kita berikan omongan seperti ini. Nah, ini sudah posisi penghukum. Baik Bapak Ibu, dari kesalahan-kesalahan murid tadi dan posisi kontrol, untuk menjalankan kita sebagai seorang manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut teori Gosen tahun 2024 ya. Nih tadi ya, hukuman, identitas gagal, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Mau dibacakan atau baca sendiri-sendiri? Tidak? Ya, saya bacakan ya. Sesuatu identitas yang gagal atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas suksesnya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman ya. Ini saya bacakan satu saja. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat. Itu kalau dari hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ada konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, tapi kalau kita menerapkan restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ciri-ciri restitusi. Nah, ada 9 Bapak Ibu. Satunya lagi mana? Lupa ya saya. Ya, ada 2 ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang keduanya memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, itu teori kontrolnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nih, segitiga restitusi Bapak Ibu. Bentuknya validasi kebutuhan ya, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Jadi kalau anak berbuat salah, tanyakan dulu, mengapa kamu berbuat salah? Saya gini Bu, saya melakukan ini Bu. Kita umpan balik dengan kata-kata seperti ini ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ya urutannya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dilanjutkan ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu langkah menjalankan atau menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti itu. Nih, setelah menstabilkan identitas, kita harus validasi kebutuhan. Untuk apa?
membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Nih, validasi tindakannya Bapak Ibu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, kalau ada anak yang berkelahi, ya. Bu, itu kata-kata validasi kebutuhannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah. Ini kata-kata menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau kita kembali ke tentang keyakinan kelas kita, ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Nah, yang bertujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini ada kasus Ibu Widya sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan. Ini kasus Ibu Widya. Ini mari berdiskusi. Dari kasus tersebut, ayo kita diskusikan. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Widya dalam pendekatannya kepada Fajar? Coba kita lihat. Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Widya? Coba ada yang bisa jawab enggak dari kasus ini? Ada kata-kata ini. Posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Wilda. Ya, nih. Ya. Budaya positif. Bila budaya positif kelas telah menjadi kebiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman dan berpihak pada murid akan terbentuk sehingga profil pelajar Pancasila akan terwujud. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nih, disiplin positif ya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Nah, teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Ada yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kesimpulan kita tadi. Ya. Makna disiplin, belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan tersusun menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha menghargai pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran kita atau materi tentang aksi nyata mengenai budaya positif ya yang saya sampaikan tadi, saya minta Bapak Ibu bisa merefleksikan ya apa yang saya sampaikan
masukan juga untuk saya apa sih yang harus saya lakukan. Ada yang bisa merefleksikan? Pak Farid, boleh satu orang aja tentang budaya positif. Ya. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba merefleksi apa yang disampaikan oleh Bapak Yudiansah tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Pak Yudiansah itu mungkin kalimat-kalimat yang sudah disampaikan itu kita biasa sebenarnya seperti itu. Cuma kalimat yang kita pakai mungkin perlu perubahan dalam arti kalimat tersebut kita rubah apa tadi, hukuman ya kalimat yang biasa kita sampaikan artinya itu adalah kalimat yang negatif. Jadi kita rubah kalimat yang lebih lembut, yaitu kalimat yang positif. Namun tujuannya seperti itu, Bapak Ibu. Tujuannya seperti itu, seperti hukuman, sanksi ataupun yang lain. Kemudian budaya positif yang lain kita kita tumbuhkan lagi. Di sini ada banyak contohnya, yaitu toleransi antar teman, kemudian rasa hormat itu juga sangat penting Bapak Ibu sekalian. Rasa hormat itu salah satu ciri khas daripada seorang siswa kepada guru ataupun seorang siswa kepada temannya. Itu sangat penting sekali. Dan kami berharap Pak Yudiansah dan juga Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini. Budaya positif di sekolah tentu saja terkhusus di lingkungan kita, yaitu di SD Negeri 2 Peninggalan. Itu bisa kita laksanakan, itu bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berubah budaya-budaya yang selama ini kita laksanakan. Berarti masih sedikit kalimat-kalimat tersebut tidak harus kita sampaikan, tidak harus kita keluarkan, namun kalimat tersebut kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif ataupun lebih lembut, biar bisa diterima oleh peserta didik kita. Itu saja refleksi dari saya, Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Farid yang sudah mau melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid dan Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, ya, kemudahan-kemudahan. Harapan kami dengan apa yang telah kami sampaikan, Bapak Ibu bisa mengambil pelajarannya, ya. Mari kita sama-sama nantinya kita menyusun keyakinan sekolah kita, ya, tentang kita sendiri, bukan hanya untuk siswa. Nah, kita harus juga membuat keyakinan sekolah tentang guru kita. Misalnya guru disiplin waktu, seperti itu, ya. Guru
berpakaian yang menarik dan enak dipandang. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan susun bersama dengan kepala sekolah ya. Mudah-mudahan. Nah, dengan kita menerapkan budaya positif sekolah kita sendiri, terutama kita, bukan hanya ke murid ya, mudah-mudahan murid juga bisa mencontoh kita menjadi lebih baik. Nah, harapan saya Bapak Ibu, tadi Bapak sudah melihat apa itu posisi kontrol, disiplin positif ya, bagaimana cara melakukan penanganan anak melalui segitiga restitusi ya. Nah, harapan kami, saya khusus guru penggerak ya, Bapak Ibu juga bisa menerapkannya, bukan hanya saya menerapkan di dalam kelas, tetapi Bapak Ibu semua bisa. Jika ada yang kurang jelasnya nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya bantu semaksimal mungkin, baik dalam penyusunan cara penerapan segitiga restitusi, cara melakukan posisi kontrol seperti apa, seperti itu ya. Nah, saya harap juga Bapak Ibu dengan aksi nyata yang saya lakukan hari ini, Bapak Ibu bisa juga membuat keyakinan kelasnya bersama siswa, berdiskusi dengan peserta didik kita, terutama nanti di tahun pelajaran yang baru. Untuk apa semuanya? Nih harapan kita semua ya. Kita semua mementingkan peserta didik kita. Kita kepingin lulusan dari SD 2 ini memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Jadi kalau dilihat orang kelulusan kita bagus, anak didik kita bagus, sekolah kita menjadi bagus, insya Allah orang-orang akan menyekolahkan anak-anaknya berbondong-bondong ke sini ya, mendaftarkan anaknya untuk sekolah ke sini ya. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajarannya, bisa menerapkannya ya. Kemudian juga bisa berbagi dengan yang lain. Semoga bermanfaat pokoknya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mewakili teman-teman di SD 2 Peninggalan mengucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bapak Yudiansa hari ini. Sangat menarik, sangat hebat, mantap. Di mana materinya tentang budaya positif di sekolah, yang mana kita akan berusaha sama-sama menerapkan di sekolah. Untuk Pak Yudi dan seluruh guru penggerak yang ada di Musi Banyuasin, semangat terus. Terutama untuk Kak Yudiansa juga semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz, kelas 4 SDN 2 Peninggalan. Saya sangat senang sudah bisa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama Pak Yudi dan kawan-kawan. Semoga kami dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.